hari Sabtu, tepatnya tanggal 8 April 2023. Dan seperti yang sudah tadi diinformasikan oleh rekan Tanisa bahwa untuk kesempatan kita di hari ini kita akan berdialog dengan talk show, kita akan ngobrol bersama dengan Satlantas Polres Brebes dan juga Dishub Brebes ya, berkaitan dengan sosialisasi ini rekayasa lalu lintas pada angkutan Lebaran 2023 dan operasi Ketupat Candi 2023 ya, OKC ya. Kita sudah biasa pasti sangat memahami ketika menuju Lebaran pasti ada sejumlah program-program, sejumlah aktivitas ataupun sejumlah rekayasa yang dilakukan oleh bapak-bapak dari Satlantas maupun dari Dishub Brebes. Sudah hadir bersama dengan kami di sini di studio ada AKP Edi Sukamto, Kasatlantas Polres Brebes. Assalamualaikum Bapak Edi Sukamto. Anggi, monggo Bapak. Anggi, luar biasa pagi hari ini Bapak ya. Puasa keren dan semuanya terlihat tampak fresh, termasuk di sampingnya juga ada Bapak Muhammad Reza Prisman ya dari Dishub Brebes. Ini selaku Kabid lalu lintas ya, yang satu Kabid, yang satu Kasat. Sama-sama lalu lintas. Kasat lantas, ini Kabid lantas juga ya. Iya. Ini perpaduan yang luar biasa sebenarnya. Saya nunggu ini tapi baru apa namanya ya, 2 kali kayaknya ya. 2 kali. 2 kali nyeleneh ke sini ya. Iya. Sama saya terus ya pasti ya. Iya. 2 kali nggak bosan, yang penting kalau Mas Riza kayaknya udah sering berkali-kali. Oke, berkali-kali ini Bapak Kasat Lantas juga bersama dengan para jajarannya, termasuk ada Pak Saiful di situ ya. Iya, yang juga hadir. Sering mewakili saya. Oh iya, tapi kali ini langsung hadir Pak Kasat. Nah, tak telepon katanya nanti Pak Kasat langsung hadir. Wis luar biasa gitu ya. Oke. Ya, langsung saja untuk mandi. Kalau jam segini pagi puasa ya, karena masih seger. Nanti saya takutnya kalau sore hari itu apa namanya dan ya agak kurang bersemangat ya, tapi tidak mungkin. Semangat Satlantas Dishub sore hari semangat, malam aja semangat. Pasukan anti libur. Pasukan anti libur. Yang selalu saya telepon terus kalau Lebaran. Iya, nggak apa-apa. Baik, langsung saja, dan ini berkaitan dengan menuju ke apa namanya ya, ke arus mudik gitu ya. Kita pahamnya arus mudik dan setiap orang pasti di Jawa ya, entah di Indonesia atau di negara yang lain juga seperti itu. Yang pasti untuk di Brebes sendiri arus mudik pasti menjadi sebuah tradisi gitu ya, menjadi sebuah tradisi rutin yang diselenggarakan setiap tahun. Bahkan jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, termasuk dari Satlantas Polres Brebes dan Dishub Brebes ini juga mempersiapkan nih. Ini apa saja sih yang dipersiapkan, yang nantinya akan dilakukan dalam rangka untuk memberikan kenyamanan kepada para pemudik? Kan pasti outputnya kenyamanan itu nan ya. Iya, betul. Outputnya kenyamanan kepada para pengendara arus mudik dari Jakarta menuju ke arah timur atau ke arah Semarang. Silakan. Ya, baik, kesiapan kita dalam menghadapi operasi Ketupat Candi tahun 2023 yang kita terfokus di dalam pengamanan mudik Lebaran ini. Kami dari jajaran Polres Brebes, gabungan dari nanti stakeholder terkait akan melaksanakan yaitu kegiatan, salah satunya saat ini nanti di wilayah Kota Brebes akan didirikan yaitu sejumlah pos ya. Nanti ada 1 pos terpadu, kemudian 10 pos PAM dan 3 pos pelayanan. 10 dan 3, 10 pos PAM dan jadi pelayanan. Total semua 14. 14. Jadi 14 itu diantaranya 1 pos terpadu yang akan berada di Pejagan. 1 pos terpadu Pejagan, ya, untuk memantau semua kegiatan. Kemudian 10 pos PAM, kemudian
3 posyan. Pos Posyan pelayanan itu ya. nanti akan 1 berada di alun-alun. Oh itu sudah yang di alun itu posyan ya berarti ya? Iya, melaksanakan pelayanan masyarakat. Kirain pos terpadunya di situ. Kemudian yang 2 ada Oke. nanti kita mempunyai 2 rest area, yaitu di jalur A atau dari Jakarta menuju Semarang itu di 252. 252 ya. Ya. Kemudian di jalur B 260. 260 di jalur B. Betul. Yang rest area Banjaratma ini ya. Betul 260 sekali. ya. Ya, Oke. selain kesiapan kita mendirikan pos, kita sudah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan lintas sektoral, kemudian forum lalu lintas, semuanya hampir sudah kita laksanakan. Di antaranya 1, kita juga selain melaksanakan rakor, kita juga melakukan pengecekan tim quick response. Dan Quick response. betul, tim quick response, di mana tim ini bagaimana cara bertindak jika terjadi hal-hal yang enggak diinginkan. Oke. Contoh ada kecelakaan, contoh ada kemacetan, contoh lagi jika ada kendaraan mogok atau perlu penanganan yang secara cepat. Oh ini quick response berarti mobile berarti ini? Bisa mobile, bisa juga selain melaksanakan patroli juga ada yang standby gitu. Nanti ada ditempatkan di beberapa titik di wilayah Brebes. Siap. Gitu. Oh berarti apa namanya ini ya bisa dikatakan quick response ini jadi superhero nanti pada saat pelaksanaan intinya itu kita ya. melayani masyarakat biar semua selamat semuanya. Yang penting aman dan nyaman. Selain itu Mas, selain itu juga kita melaksanakan rapat koordinasi dengan kewilayahan tetangga. Di Brebes ini kita dari barat itu kita koordinasi dengan Polresta Cirebon, kemudian nanti di selatan kita koordinasi dengan Polresta Banyumas, dan Tegal Slawi dan Tegal Kota. Ya alhamdulillah dari 4 wilayah ini kita sudah komunikasi, kita sudah melaksanakan koordinasi dengan baik. Bagaimana nanti terjadinya bangkitan arus atau kepadatan arus, kita lakukan penarikan dan berkelanjutan sampai dengan tujuan para pemudik itu masing-masing. Gitu. Penarikan itu berarti dari arah barat ditarik, kalau ada kepadatan lah ya. Betul. Terus setelah itu nanti bagaimana kita koordinasi dengan Polres setelah ini setelah Brebes untuk mengalirkan betul, gitu ya. Biar tetap mengalir. Juga persiapan kan gitu. Ini harus padat. Bagaimana Brebes? Siap. Oh, kita udah persiapan. Oh, harus ada koordinasi. Gitu. Itu ada koordinasi nanti. Betul kan, nggak dikoordinasi tahu-tahu digelontorkan arus banyak. Apa kalau nggak siap bagaimana itu? Nanti termasuk juga sistem perambuan jalur alternatif nanti disampaikan sama Mas Reza. Oh itu nanti urusan rambu nanti Mas Reza nanti urusan rambu. Bagaimana penerangannya gitu kan nanti itu. Selain rapat koordinasi juga kita sudah simulasikan terkait dengan tim quick response tersebut. Bagaimana kita mendatangi TKP, bagaimana menolong korban, bagaimana juga memperlancar arus. Di situ ada kita melaksanakan rekayasa lalu lintas juga. Rekayasa lalu lintas. Betul kali gitu. Itu sudah kita laksanakan. Bahkan ini nanti minggu depan kita akan melaksanakan yaitu uji coba atau bukan uji coba ya, simulasi sistem perambuan terkait dengan one way untuk di tolnya. One way, oh betul. Ada one way nanti. Ada, nanti akan kita jelaskan terkait dengan one way. SKB 3 Menteri. Jadi nanti apa saja dimulai kapan itu kita akan sampaikan. Itu yang penting nanti bisa dipahami oleh masyarakat yang nantinya bisa. Ini dampaknya juga nanti ke masyarakat juga meskipun nanti yang melaksanakan itu yang mudik ya dari arah Jakarta, tapi masyarakat Brebes juga perlu paham, perlu mengetahui, apalagi ketika sudah dilakukan one way, termasuk di Brebes dalam kota ini juga nanti ada semacam pemasangan barrier biasanya. Betul, di tengah jalan ya. Jadi sekaligus kita sampaikan kemarin saya juga bersama Mas Reza. Pertama kali kita melaksanakan yaitu
penutupan U-turn. Nah itu Nah, penutupan jadi U-turn. bagi ini saat ini masih berjalan, ada beberapa titik yang kita tutup. Tujuannya apa? Untuk memperlancar arus lalu lintas. Ya. Betul. Jadi ada beberapa juga titik U-turn ilegal yang harus kita tutup. Kemarin dari pihak PPK selaku penanggung jawab Jalan Raya Nasional sudah melaksanakan penutupan di beberapa titik, termasuk juga nanti penutupan biar tidak terjadi crossing atau berputarnya, biar tetap mengalir arus lalu lintas itu. Termasuk di Pantura, kota juga, termasuk juga selatan. Gitu. Oh iya, jangan lupa kita juga ada selatan ini. Iya, wilayah selatan itu wilayah Bumiayu. Kan wilayah gitu. Bumiayu. Oh iya, Nan, ini kan di Pantura ini ada beberapa jalur lah, mulai dari Jalingkut, terus nanti jalur Pantura, ada jalur tol gitu ya. Nah kalau yang di ini kan sementara Pemali nih, Betul. Sampai dengan sekarang belum selesai nih. Padahal targetnya kan sudah bisa dilalui, tapi ternyata kemarin setelah ada pengecekan dari Kementerian, betul, dari Kementerian PUPR ternyata belum bisa dilalui. Ya, itu ada rekayasa seperti apa, dan apakah kita masyarakat lokal tidak boleh lewat situ selama operasi Ketupat Candi, atau ada rekayasa yang mengharuskan para pemudik lewat mana gitu? Ya. Gini Mas, terkait dengan Jalingkut itu kami penerangkan dulu jalan menuju Brebes dulu. Menuju Brebes. Jalan menuju Brebes itu kita ada 4. Satu, kita itu jalur Pantura. Jalur Pantura dari Cisanggarung sampai dengan Kaligangsa. Itu jalur Pantura. Kemudian jalur tol itu dari kilometer 236 sampai 270. Nah, itu untuk jalur tol. Sedangkan jalur alternatif itu kita dari Ciledug, Bojongsari, itu sampai dengan Jatibarang. Itu untuk jalur alternatif atau jalur tengah. Sedangkan untuk jalur menuju selatan itu dari Pejagan sampai dengan Songgom. Nah itu nanti dilewati dulu Tegal, kemudian dari Tonjong sampai dengan Paguyangan. Terus nanti jadi dari jalur selatan ini untuk wilayah Brebes sudah 60 kilo sendiri. 59,4 kilo. Ditambah lagi wilayah Selawi ada 8 kilo. Berarti luar biasa jauhnya luar biasa. Kita ngelewatin Tegal juga. Mau ke Brebes lewat Tegal dulu. Ya, atau ininya flyover Klonengan. Flyover Klonengan itu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri pasti yang namanya arus mudik gitu ya, pasti kan jalannya masih ajak segitu, tapi kendaraan banyak bertambah itu kan. Jadi ya macet-macet dikit biasa lah, nggak macet tapi ramai lancar lah gitu ya. Bahasanya tolong nanti jangan macet gitu ya. Tapi ramai lancar. Jadi jangan ada kemacetan. Sebelum macet polisi sudah hadir, petugas sudah hadir. Ada tim urai segala macam kan sudah. Tadi saya jawab Mas terkait dengan upaya tadi jembatan Pemali. Di jembatan Pemali ini progresnya memang belum selesai, karena mungkin faktor alam atau bagaimana. Yang jelas kami dari jajaran Forum Lalu Lintas sudah mengadakan rapat koordinasi upaya-upaya. Di antaranya satu, kita sudah beberapa tempat kita pasang perambuan perambuan diantaranya saat ini sudah kita laksanakan untuk kendaraan dari arah barat menuju ke Kota Tegal. Ada yang kita lewatkan sumbu 3 ke atas, itu kadang bis itu ataupun truk itu kita lewatkan ke Jalan Lingkar Utara. Nah, bisa langsung tembus Kota Tegal. Itu kalau di Jalingkut itu kalau nggak salah 18 km. Kemudian jika memang masih lurus lagi, kita sudah siapkan barikade ataupun kanal di exit tol Brebes Barat. Nah, jadi yang boleh masuk melalui
jembatan Pemali itu hanya kendaraan kecil atau lokalan dan roda 2. Sedangkan untuk bis ataupun kendaraan truk bisa belok kanan masuk kembali ke tol melalui Brebes Barat atau bisa nanti keluar melalui Brebes Timur. Itu. Sedangkan untuk di jembatan sendiri itu yang diperbaiki adalah di jalur A atau jalan menuju ke Semarang. Itu yang kita gunakan saat ini di jalur B kita laksanakan kontraflow. Kita gunakan satu jalur itu untuk 2 arah, ya, baik itu dari Kota Tegal menuju Cirebon ataupun dari Cirebon menuju Kota Tegal. Itu di jalur B. Nah, saat ini sudah berlangsung cukup lama dan masyarakat sekitar, ya saya ucapkan terima kasih sudah mematuhi tertib, tidak ada kendala sedikit pun dalam upaya rekayasa itu. Anggota tetap standby di situ nanti. Nah, jam-jam tertentu, jam-jam kepadatan arus lalu lintas selalu kita backup anggota personil di lokasi. Ini dari arah barat. Sedangkan dari arah timur, dari Kota Tegal nanti akan dilewatkan satu juga Jalingkut. Kedua dari Brebes Timur kalau memang itu kendaraan kecil ataupun sepeda motor bisa langsung melewati kota. Sedangkan kendaraan besar itu kita lewatkan Brebes Timur, masuk tol kembali. Itu kalau dari arah timur. Ya, gitu. Ini sudah berlangsung cukup lama. Sudah masyarakat ataupun pengguna jalan memahami semua. Seperti kita laksanakan yaitu kegiatan yaitu searah Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Yosudarso. Kemarin ya. Iya, kan gitu. Kemarin ini juga gitu. Alhamdulillah saya setiap kali lewat juga sudah pada paham gitu ya, sudah pada memahami. Cuman kemarin ada saya lihat yang ngeyel gitu ya. Ada yang ngeyel kemarin. Ini orang tidak tahu atau gimana ini ya, mau belok mana ini? Kan sudah ada petunjuknya jelas. Sudah ada petunjuknya sudah jelas. Petunjuknya sudah jelas. Mungkin dia tidak lihat atau orang baru atau gimana saya nggak tahu itu ya. Itu sosialisasi sudah kita sudah, tapi baru itu satu terkonang satu. Yang lainnya udah lancar semuanya, udah lancar. Istri saya aja tahu ya. Istri saya kalau ada operasi seperti itu saya tes ke istri saya. Kalau istri saya paham berarti semuanya paham. Patokannya istri saya. Coba mah gimana jalurnya gimana? Oh paham, oke. Gitu ya. Iya. Terima kasih sudah. Luar biasa pokoknya. Jadi tidak lagi semrawut kan? Tidak semrawut lagi. Jalan sudah lancar gitu ya. Terima kasih sudah didukung. Kita sudah mempunyai inovasi berbuat yang terbaik buat Brebes Mas. Keren, iya. Pokoknya kalau untuk jalur nanti pas mudik itu berarti benar-benar sudah terbiasa lah dengan ketertiban gitu. Jadi Kamtibcar Lantasnya bisa tercipta dengan baik begitu ya. Terima kasih. Siap. Pertanyaan yang lain untuk Pak Kasat Lantas nanti. Ya, kali ini saya ke Pak Reza gitu ya. Ke Pak Reza ini dari Disub Brebes. Kalau yang satu ini Kasat Lantas, kalau ini Kabid Lantas. Siap Mas Rodi. Sama-sama lantas gitu ya. Sama-sama mengatur, sama-sama memberikan kenyamanan juga untuk masyarakat, sama-sama anti libur juga yang selalu siap ya ditelepon kapanpun dan dimanapun. Tadi malam saya WA langsung. Ya itu jam berapa? Sahur. Jam berapa? Malam. Malam ya. Jam malam. Jam malam itu. Jam malam itu Jamal berarti ya. Jamal. Ya. Oke. Pak Reza, ini berkaitan dengan angkutan Lebaran 2023 gitu ya, rekayasa lalu lintas yang dilakukan yang pasti koordinasi antara stakeholder berkaitan gitu ya. Itu dari Disub sendiri ini berkaitan dengan rambu-rambu ataupun yang lain dari Disub sendiri yang nantinya menyambut angkutan Lebaran 2023 apa saja nih yang sudah disiapkan dan sudah dilakukan? Ya, akan baik. dilakukan juga. Terima kasih Mas Radit. Yang pertama kami akan menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi angkutan Lebaran, kalau istilah kami angkutan Lebaran, kalau di istilah Satlantas operasi Ketupat Candi ya kan. Iya. Jadi ini memang kami mengikuti aturan dari pusat yang kebetulan kemarin ada SK bersama
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, kemudian Kakor Lantas Mabes Polri, dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang terbit pada tanggal 5 April 2023 kemarin. Di mana pada SKB tersebut mengatur ada 6 hal yang diatur, Mas Radit. Oke. Yang pertama adalah pembatasan operasional angkutan barang, khususnya pada angkutan barang sumbu 3 ke atas. Nah, sumbu 3 ke atas. Kalau sumbu 3 itu memahaminya kalau bahasa orang sini apa ya? Tronton gitu ya. Truk tronton. Truk Iya. tronton ke atas, gampangnya tronton. Saya dulu gitu. juga bingung sumbu 3 apa gitu ya. Gitu. Jadi Sumbunya. kalau memahaminya gampang. Misalkan kita dari samping ngelihat truk, bannya kelihatan ada 3, 1 di depan, 2 di belakang. Lah itulah sumbu 3. Itu sumbu 3, oke. Sumbu 3 itu kayak gitu ya, Iya, truk kan tronton. kalau orang sini taunya tronton, kemudian engkel. Nah, kalau engkel itu kalau dari samping kelihatan 2. Oke. Ada juga truk double. Kalau double kelihatannya 2 tapi ban belakangnya 2. 2. Truk gandeng apa gimana? Bukan. Oh, bukan. Truk double itu dari samping kelihatan bannya 2, tapi ternyata yang belakang itu double 2. Oh, iya paham. Kalau engkel dari samping Oke. kelihatan 2, bannya sama-sama 1. Masing-masing Siap. sisi. Gitu. Itu Iya. gampangnya. Oke. Nah, yang nanti dilarang adalah 3 sumbu ke atas. 3 Tronton sumbu ke ke atas, atas. tronton, gandeng, apalagi kontainer, trailer, wah itu nggak boleh ya kan. Nggak boleh, itu yang dilarang sebagai konsentrasi pembatasan angkutan barang dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kemudian yang kedua, diatur juga mengenai sistem satu arah atau one way. Nah, nanti pada beberapa ruas tertentu ya itu juga diatur. Kemudian yang ketiga diatur mengenai tidal flow atau pasang surut, arus pasang surut dan kontraflow. Itu juga nanti diatur pada ruas-ruas tertentu. Kemudian yang diatur juga nanti ganjil genap. Oh, ganjil genap. Ganjil genap juga nanti diatur. Sampai sini, sampai sini ganjil genap. Nanti ada titik-titik. titik-titik gitu. tertentu nanti diatur. Kemudian Wah, yang diatur iya. selanjutnya adalah pengaturan penyeberangan di pelabuhan penyeberangan utamanya di Pelabuhan Merak. Oke. Nah, dan yang terakhir adalah penundaan perjalanan juga di Pelabuhan Merak. Jadi itu semua diterbitkan untuk bagaimana caranya memberikan suasana nyaman dan aman, termasuk lancar di jalan. Bagaimana caranya kita semua secara sinergis, baik dari Kementerian Perhubungan, dari Polri, dan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang ingin mudik. Nah, sebagaimana data yang telah disurvei oleh Kemenhub, di situ datanya bahwa pada tahun 2023 ini ada 123 juta orang yang akan mudik. Ya, 123 juta orang yang akan mudik. Namun demikian, ada hasil survei lain ya yang nantinya akan menggunakan moda jalan raya pada tahun 2023 ini ada sekitar 18 juta. 18 juta menggunakan 18 juta menggunakan moda jalan raya. Ini ada peningkatan dibanding tahun 2022 sebanyak 14 juta. Berarti ada peningkatan sekitar 4 juta. Nanti pembebanan lalu lintas kita yang nanti akan menggunakan moda jalan raya. Begitu. Nah, ini tentunya menjadi perhatian untuk kami semua, utamanya untuk yang di lokal ya di Kabupaten Brebes. Perlu kami sampaikan bahwa kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes secara sinergis mendukung rekan-rekan kepolisian untuk melaksanakan operasi Ketupat Candi dengan melaksanakan yang pertama yaitu menyiapkan ya 14 pos operasi ya 14 pos operasi sekaligus 3 pos pada objek wisata pemantauan. Nah, dan total itu semua nanti akan diisi oleh 254 personil secara bergantian. Ya, 254 personil secara bergantian. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa kita nih di Brebes punya 86 perlintasan kereta api sebidang dan 31 perlintasan kereta api tidak sebidang. Dari 86 perlintasan sebidang tersebut ada 54 yang tidak dijaga. 54 atau tanpa palang pintu. Oke. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus karena jangan sampai nanti terjadi kerawanan-kerawanan pada perlintasan kereta sebidang yang tanpa palang pintu. Sehingga kami telah melaksanakan pemasangan 38 set ya, papan peringatan approaching dari perlintasan sebidang tanpa palang pintu tersebut. Ini alhamdulillah sudah selesai. 3 hari kemarin kami lembur, kami pasang. Kemudian berikutnya kami juga memasang rambu petunjuk dan rambu peringatan pada 10 ruas jalur alternatif.
ya, 10 ruas jalur alternatif dan 12 lengan jalingkut untuk mendukung tadi one way lokal yang akan disimulasikan dalam waktu dekat oleh rekan-rekan dari Pak Kasat Lantas. Oke. Nah, ini juga total jadi terkait dengan perambuan baik petunjuk maupun peringatan kami sudah siapkan 140 titik. Mudah-mudahan sebelum tanggal 14 mudah-mudahan sudah terpasang semua. Oke. Itu mudah-mudahan sudah terpasang semua. Kemudian kami juga rencana akan melaksanakan ramcek nih kalau tidak ada kemunduran jadwal pada hari Senin tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 April hari Rabu. Nanti mungkin kami akan bersurat kepada Satlantas terkait dengan detail lokasi titiknya di mana saja Pak. Betul. Pak Kasat. Nanti kita bersama-sama untuk ramcek ya kan, untuk melaksanakan seberapa siap sih armada kita untuk melakukan Lebaran. Iya. Begitu. Uji coba dulu lah. Ya, Tadi Pak Kasat juga ramcek. kan mengatakan bahwa kita akan melakukan simulasi apa gitu ya tadi ya. Yes. Itu nanti koordinasi nih. Dan baiknya lagi adalah perlu kami sampaikan Kabupaten Brebes juga turut serta partisipasi dalam kegiatan mudik gratis yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah. Ya betul. Pada ada tanggal mudik 17 gratis. besok di TMII Taman Mini Indonesia Indah. Oke. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang para pendengar yang memiliki saudara yang ingin mudik ya kan, yang segera saja hubungi KPMDB ya. Oh KPMDB. Ya, KPMDB yang ada di Jakarta itu sebagai koordinator nanti terkait dengan bis tersebut. Kami Brebes menyediakan 2 bis, satu nanti tujuan Brebes dan satu tujuan Bumiayu. Oke. Begitu. 2 bus ya tanggal 17. Kemudian Bisa perlu kami dipakai sampaikan juga bahwa kesiapan trayek angkutan umum dalam melayani angkutan lebaran ini kami juga memiliki 42 trayek angkutan pedesaan dengan total hampir 700 kendaraan siap guna operasi. Jadi yang betul-betul layak jalan, kemudian tertib administrasi itu kami data ada sekitar 700 kurang lebih kendaraan yang siap guna operasi untuk melayani angkutan lebaran. Nah, berikutnya perlu juga kami sampaikan bahwa kami juga standby untuk rekan-rekan yang melakukan pemeliharaan perlengkapan jalan seperti lampu penerangan jalan umum, dan lampu alat pemberi isyarat lalu lintas atau orang sini bilangnya apa ya? Lampu merah. Lampu merah. Lampu merah. Padahal lampunya kan gak cuma merah ya. Iya. Ada merah, kuning dan hijau ya. Bang Jo. Tapi terkenalnya Ada kuningnya. lampu merah. Kan, Ini lampu merah. Nah, ini perlu bisa dicatat juga nih rekan pendengar untuk apabila ada menemui ada lampu merah yang mengalami trouble, bisa dihubungi langsung, difoto, syukur-syukur di share log, langsung dihubungi ke WhatsApp atau ditelepon langsung ke nomor 0823 3427 4771. Oke. Sekali lagi 0823 3427 4771. Oke. Nah, Sudah saya catat ini. sementara nanti kalau seandainya menemukan ada lampu mati baik di Jalan Pantura, kemudian mungkin di Jalan Lingkar atau mungkin di Jalan Lingkungan sekalipun, boleh nanti melaksanakan atau WA ya, foto lokasi, syukur-syukur ada Sherlocknya juga, bisa juga ditelepon di nomor 0819 Oke. 0206 0006. 0006 ya. Saya ulangi lagi 0819 0206 0006. Ini yang sering ditanyakan ini. Betul. Jangan sampai nanti pada saat kita sedang angkutan lebaran ya kan, sedang operasi OKC, tiba-tiba pada jalan-jalan utama justru lampunya mati. Nah, ini yang itu. kita hindarkan seperti ini kan. Iya, jangan sampai penerangan jalan juga perlu ya. Ada rambu-rambu nggak ada penerangan jalannya susah juga. Gitu Betul kan. sekali. Yang penting kita bagaimana caranya pada saat pemudik, lalu lintas pemudik masuk wilayah Kabupaten Brebes, kita berikan layanan yang terbaik. Betul. Berikan layanan yang terbaik. Itu. Tuh. Dan perlu kami informasikan juga terkait dengan pembatasan angkutan barang sumbu 3 ke atas akan dilaksanakan pada 3 periode. Oke. Periode pertama yaitu periode arus mudik akan kami laksanakan pada tanggal 17 April mulai jam 4 sore sampai dengan 21 April jam
12 malam atau jam 24.00. Itu pembatasan berarti sama sekali tidak boleh beroperasi berarti Iya, ya? untuk angkutan barang sumbu 3 ke Sumbu atas, 3 ke atas. dengan ketentuan tertentu. Tentunya ada pengecualian untuk yang pengangkut seperti bahan bakar, sembako dan Oke. sebagainya sesuai yang diatur dalam SKB ini. Oke. Itu. Kemudian yang periode kedua yaitu pada arus balik pertama tanggal 24 April jam 00 sampai dengan 26 April jam 8 pagi. Oke. Nah, itu juga dilarang. Dan arus balik yang kedua 29 April jam 00 juga sampai tanggal 2 Mei jam 8 pagi. Nah, kemudian apabila nanti di jalan ditemui masih ada kendaraan angkutan barang di atas sumbu 3 bagaimana? Tentunya kami dari Dinas Perhubungan sinergi dengan Satlantas sudah menyiapkan kantong-kantong parkir. Jadi nanti apabila petugas yang ada di lapangan menemui itu akan kami arahkan ke kantong parkir. Di jalur utara kami siapkan 4 lokasi dan di jalur selatan kami siapkan 9 lokasi. Yang harapannya adalah kapasitasnya bisa menampung kendaraan-kendaraan yang apabila masih beroperasi di jalan pada jadwal-jadwal tersebut. Betul. Begitu. Berarti ditahan ya sampai dengan periode ini ya? Betul. Nanti kalau membandel nanti biar ditindak sama Pak Kasat Lantas. Iya, begitu, itu. Mas Radit. Pokoknya koordinasi yang luar biasa lah nanti. Apa namanya ya, warga, para pengguna jalan ini, para arus mudikers itu sangat mengandalkan dari Satlantas tadi yang akan memberikan kenyamanan. Mungkin itu sementara informasi yang bisa kami berikan, Mas Radit. Oke, siap. Informasinya luar biasa. Ini sangat berkaitan erat juga dengan para pemudik ataupun Anda warga lokal yang pasti sangat bersinggungan juga dengan para pemudik. Kita berikan kenyamanan untuk para pemudik terlebih dahulu lah. Kita dahulukan toh sebulan 1 tahun sekali gitu kan ya. Setahun sekali kita berikan kenyamanan dulu lah untuk para pemudik gitu kan. Yang melintas Brebes. Ini juga di sini tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana rekayasa lalu lintas dan juga semuanya yang nanti akan berikan kenyamanan kepada para pemudik, termasuk di dalamnya ada jalur tol. Tol Brebes itu tadi kalau nggak salah 236 sampai 270. Benar Pak Ustadz ya? Betul. Oke, 236 sampai 270 ini masuk wilayah Brebes. Ya. Mulai dari perbatasan sampai dengan di perbatasan Tegal ya. Dikit ya, 236 sampai 270. 34 kilo. 34 kilo, oke. Dan ini di tol juga sudah disiapkan untuk rest area, terus pasti ada rekayasa lalu lintas seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini rekayasa lalu lintas seperti apa? Berdasarkan sesuai dengan SKB tadi. Tadi kan SKB 3 Menteri ya, SKB 3 Menteri tadi juga dijelaskan tentang rekayasa lalu lintas berupa one way. Seperti apa pelaksanaannya dan mulai kapan sampai dengan kapan? Terus biasanya ada jam-jamnya. Monggo, Pak Kasat silakan. Terima kasih untuk one way. Ini ada one way dan kontraflow. Ini saya jelaskan untuk one way saja karena kontraflow itu berada di wilayah Polda Metro atau Jawa Barat yang memasuki Jawa Tengah atau Brebes itu adalah one way. Untuk arus mudik itu nanti dimulai dari tanggal 18 April. 18 April itu hari Selasa ya. Okay. Hari Selasa itu dari mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00. Berarti saat sore hari. Oke. Ya, berarti Selasa sore itu udah pelaksanaan one way. Itu sampai kemudian tanggal 19, 20 dan 21 itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 24.00. Oh, dari pagi sampai dini hari malam ya berarti. Betul, Oke. betul. Itu 19, 20, 21. Kayaknya ini prediksi untuk kepadatan arus mungkin. Betul, ya? betul. Oke. Nah, itu terkait dengan arus mudik. Berarti ini ada arus mudik. 4 hari nih. Nah, ada 4 hari silahkan para pemudik untuk memilih di hari itu ya. Kemudian untuk arus balik. Nah, arus balik ini dibagi menjadi 2 gelombang, Mas. Nah, itu di tanggal 24 April itu tanggal jam 14 sampai dengan 24. Dan hari Selasa, ulangi, tanggal 26
dan ulangi tanggal 25 dan 26 April itu jam 8 pagi sampai dengan jam 24. Oke, 25 26 ya. Betul. Berarti itu ada 3 hari ya, 24, 25, 26. Itu arus balik pertama. Sedangkan arus balik yang kedua itu nanti di tanggal 29, 30, tanggal 1 dan tanggal 2. Gitu. Untuk jamnya hampir sama. Jadi kalau hari pertama itu jam 14.00 sampai 24, hari kedua sampai dengan ketiga itu jam 8 sampai sampai jam ya? 24.00. Ini dua betul kali ya, rencana arus balik itu 2 gelombang. Nah, perlu saya sampaikan kepada masyarakat atau pengguna jalan, pelaksanaan one way dan kontraflow ini bersifat situasional. Jadi dan sesuai dengan diskresi kepolisian di mana nanti dilihat secara situasi di lapangan seperti apa. Itu berkaitan dengan one way yang ada di jalur tol gitu kan. Otomatis nanti dampaknya juga kan bagi para pengguna jalan untuk warga lokal yang juga yang biasa menggunakan tol gitu ya. Betul. Warga lokal juga pasti banyak yang menggunakan tol gitu kan. Betul. Mulai dari ada yang mau ke arah timur atau mungkin ke arah barat. Nah ini ada semacam kayak diskresi bukan, tapi lebih ke kelonggarannya diskresi juga. Untuk warga lokal juga kan mereka tetap beraktivitas selama arus mudik ini gitu kan. Selama arus mudik, termasuk saya juga beraktivitas juga ke jalan tol juga gitu ya. Betul. Itu harus tetap mematuhi jam-jam ini juga dan betul. Jadi begini, itu jadwal sudah ada, tolong dipedomani dan dipatuhi. Namun nanti secara situasional kalau ada perubahan sesuai dengan diskresi kepolisian. Itu perlu saya jelaskan. Untuk one way itu adalah jalur yang B, kita sebutnya jalur dari arah Semarang menuju Jakarta itu akan kita gunakan dari sebaliknya. Itu dari nanti digunakan kendaraan dari Jakarta menuju Semarang. Berarti jalur A semua jadi jalur A semua A ya? dan B itu digunakan ke arah ke arah semuanya. timur semua. Itu dari barat ke timur semua. Perlu kami sampaikan, kemarin juga kita koordinasi dengan pihak tol dalam hal ini SMR dan PPTR di wilayah Brebes ini, itu untuk pejagan itu nanti di saat arus mudik itu hanya digunakan untuk keluar saja. Untuk arus mudik di Pejagan keluar saja ya? Keluar saja. Keluar saja. Nanti masuknya silahkan, nanti kalau mau masuk mengarah ke timur silahkan gunakan Brebes Timur ataupun Brebes Barat. Siap. Gitu. Karena volume di Pejagan otomatis akan meningkat. Gitu. Sedangkan untuk di Brebes Barat itu nanti digunakan untuk in dan out. Jadi Barat bisa bisa masuk dan keluar. Nah, tapi di jalur B itu nanti kita tutup karena akan terjadi crossing di jalur B, berarti tidak bisa keluar ke Brebes Barat, hanya gitu. Ya, nanti bisa keluarnya kemana? Ke Brebes Timur. Ya, kalau Brebes Timur bisa in bisa out. Gitu. Ini untuk dipedomani. Ya, betul. Sedangkan untuk arus balik itu nanti untuk timur itu hanya untuk masuk dari Tegal itu mau ke Jakarta masuk silahkan gunakan melalui Brebes Timur. Ya. Sedangkan untuk Brebes Barat kita gunakan untuk keluar saja. Keluar saja nanti masyarakat yang mau pindah ke Pantura silahkan melalui Brebes Barat. Sedangkan untuk Pejagan itu juga untuk masuk saja. Untuk masuk saja. Balik ya, pas balik masuk aja. Pejagan. Ini yang saya tanyakan ini ketika saya contoh ya, saya kan ikutnya warga lokal dan. Saya bukan pemudik nih. Nah, saya dari Tegal nih. Pas arus balik, saya dari Tegal. Otomatis melewati Brebes Timur. Nah, itu harus nurut belok ke kiri juga, masuk tol juga? Bukan, maksudnya kepengen mau lewat tol atau mau lewat jalur Pantura.
Kalau jalur pantura diperbolehkan. Gitu Kalau loh. pas arus balik diperbolehkan berarti bebas ya. Oke. Bolehkan. Jalur pantura normal seperti sedia Seperti kala. sedia kala. Baik arus balik Maupun maupun arus mudik. mudik. Oke. Perlu nanti saya jelaskan terkait kemungkinan yaitu CB terkait dengan jembatan Pemali yaitu jalur Jalingkut itu tadi. Gitu. Jalur jaling urusannya Pemali yang belum selesai lah Ya ini. betul. Oke. Siap. Dan Ini rest area. Rest area. ini Rest area. Ada buka tutup nggak? Ini harusnya ada dari PPTR ya. Nah, sudah kita koordinasi dengan PPTR terkait dengan pengelolaan rest area. Jika memang rest area tersebut sudah tidak bisa menampung, nanti di ujungnya pintu masuk itu kita akan pasang tenda pantau untuk memantau. Jadi kalau memang sudah penuh, kita laksanakan penutupan. Silahkan untuk singgah di rest area berikutnya. Nah, kalau nggak salah di rest area, kalau arah ke timur ada yang terdekat di 275 ya. Iya, di Tegal ada. Wilayah Tegal itu ada beberapa titik. Gitu. Jadi jangan sampai nanti berhenti di ujungnya rest area akan menyebabkan tersendatnya arus lalu lintas yang akan terganggu. ke timur. Pasti gitu. terganggu juga. Gitu. Demikian juga untuk di 260 sama. 260 kita gunakan untuk rest area di jalur B gitu. Jadi di saat one way bisa juga menggunakan di 260 karena pada saat arus mudik itu semuanya ke timur. Ya, tapi kami himbau untuk masyarakat gunakannya ya sehemat mungkin. Jangan lama-lama di rest area, gantian yang lain. Oh iya benar. Gantian yang lain juga butuh istirahat gitu ya. Jangan sampai yang lainnya nanti bingung mau istirahat di mana sampai akhirnya di bahu jalan. Itu kadang banyak juga dan yang seperti itu tuh di bawah jalan gitu kan. Ya, itu membahayakan sangat orang membahayakan lain dan diri sendiri. Iya, itu yang kadang saya juga ini nggak ada rest area atau rest area kurang atau bagaimana sampai mereka istirahat di bahu jalan. Ternyata memang rest areanya penuh, rest areanya penuh. Saya kan tanya, saya sering muter gitu kan ketika memang pada saat arus mudik. Tidak hanya Satlantas dan Disub saja, saya juga 24 jam on call gitu ya. Seperti itu. Itu memang menjadi sebuah catatan juga. Otomatis nanti kena patroli juga lah. Itu kan nanti tetap ada patroli juga baik dari Satlantas maupun dari pihak tolnya, dari PPTR-nya. Ada namanya tim urai dan tim quick response. Tim urai itu secara mobil dia akan standby ataupun patroli untuk memonitor situasi. Mantap. Oke, ke Mas Reza ini ya. Ke Mas Reza selaku dari Disub Brebes nanti tetap ada perhitungan kendaraan apa tidak nih? Ya, untuk traffic counting tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya kami memanfaatkan 2 kanal yang sudah disediakan oleh Kementerian Perhubungan di mana sudah dilaksanakan perhitungan arus lalu lintas menggunakan perangkat IT. Yaitu sudah menggunakan kamera vehicle counting. Jadi nanti kami di Suburbus ada yang namanya pos data, kami tugasnya nanti hanya merekap saja. Hanya merekap. Kebetulan untuk tahun ini disediakan ada 5 titik. 5 titik yang 5 titik tadi yang akan di video. Pakai video ya berarti ya. Yang sekarang akan di 5 titik. Dulu nanti akan menggunakan aplikasinya Kementerian Perhubungan di ATMS atau di Sidilan yang untuk titik Pejagan, Perupuk dan Tegal. Kemudian ditambah titik Simpang Jalingkut dan Simpang Eksitol Brebes serta traffic counting Bulakamba. Itu. Mudah-mudahan nanti ini tidak menjadi kendala terkait dengan terkait dengan teknisnya karena ini yang namanya perangkat IT ya. Kalau perangkat IT itu kan berbasis elektronik kita agak koma-koma nih, mudah-mudahan harapannya tidak error atau tidak macam gitu kan. Namun demikian datanya mudah-mudahan itu bisa kita gunakan dan bisa kita jadikan sebagai pedoman berapa sih sebetulnya arus lalu lintas yang melewati jalur tersebut. Untuk utamanya di Brebes begitu ya. Oke, siap. Ini kayaknya waktu menunjukkan kurang 5 menit lagi buka puasa gitu. Oh bukan, selesai maksudnya. Ini sudah 1 jam gitu ya. Sebenarnya saya pengen sampai
buka puasa tapi Ya. kayaknya sudah terlalu lama gitu dan ya. Oh iya. Oh iya, Sampaikan. ini nanti juga saya akan menanyakan barangkali ada yang belum disampaikan gitu ya. Sebelum closing statement, barangkali ada yang belum disampaikan mumpung masih ada waktu sekitar 6 menit lah, 6 menit ke depan gitu ya. Monggo barangkali ada yang mau disampaikan dari Pak Kasat dulu, setelah itu nanti dari Mas Reza, silakan. Terkait dengan upaya kami antisipasi untuk kepadatan arus lalu lintas di jembatan Pemali, selain nanti kita melaksanakan pasang perambuan, pengaturan lalu lintas, kemudian sistem kita mecah arus, dan upaya terakhir jika memang terjadi kepadatan, kami sudah koordinasi dengan Polres Tegal Kota untuk jalur Jalingkut, Jalan Lingkar Utara, Oh yang ke Tegal dari itu ya. Klampok sampai dengan Tegal Kota itu sejumlah 18 km, itu kita akan melaksanakan yaitu buka tutup ataupun one way lokal. Oke. Gitu. Di beberapa titik sudah kita komunikasikan dengan Dishub akan untuk dipasang rambu-rambu, sama sekalian untuk masyarakat lokal kami himbau untuk tetap hati-hati, patuhi peraturan berlalu lintas, dan di saat pelaksanaan memang ada one way lokal, tolong jangan sampai melawan arus Itu. ataupun memotong atau crossing. Digunakan di situ ada petugas, sempatkan antri dulu sebentar, memberikan ruang waktu untuk para pengguna jalan khususnya para pemudik biar melintas dulu ke arah timur. Nah, gitu sesuai dengan tujuan masing-masing. Siap. Itu untuk Jalingkut. Oke. Sedangkan untuk wilayah selatan itu dari Pejagan sampai dengan Paguyangan, itu nanti jika terjadi kepadatan arus lalu lintas di ruas dari Pejagan sampai dengan Songgom, itu kendaraan akan kami alihkan melalui Jatibarang. Nah, Jatibarang nanti tembus lagi ke Tegal atau Slawi ya. Nah, Oke. nanti akan ketemu lagi di Klonengan. Oh ya, tembus lagi Gitu. Klonengan, betul Nah, betul. Jika dua alternatif ini sudah penuh, ya, kami sudah memasang yaitu rambu-rambu peringatan himbauan itu di ekstrasing Pejagan, baik di jalur A dan jalur B, dikarenakan jalur menuju Bumiayu terjadi kepadatan, kami himbau untuk para pengguna jalan melewati jalur alternatif, yaitu jalur alternatif kalau tujuan Purwokerto, Purbalingga, Cilacap itu melewati Pemalang atau Randu Dungkal. Jadi keluarnya adalah Pemalang, exit tol Pemalang itu. Kemudian untuk jalan yang melalui dari Tonjong sampai dengan Paguyangan, itu jika terjadi kepadatan arus lalu lintas, ya kita mungkin akan melaksanakan one way lokal juga, baik One way lokal. arus mudik ataupun balik. Gitu. Jadi masyarakat sekitaran atau masyarakat lokal, tolong bantu kita, bantu para pemudik agar semuanya lancar, gitu. Agar semuanya lancar. Jadi jangan sampai nanti di saat pelaksanaan kita melaksanakan kontraflow lokal atau one way lokal, ada masyarakat tidak patuh, gitu loh ya, melawan arus. Kasihan demi keselamatan kita bersama. Mari kita bersama-sama setahun sekali lah kita berikan kesempatan yang kami juga sudah baik gitu koordinasi dengan Polres Tegal terkait dengan pengelolaan yaitu flyover Klonengan, bagaimana arus ini bisa lancar kan gitu. Jadi saya himbau pada masyarakat jika memang terjadi kepadatan di jalur arah selatan, tolong kami himbau untuk melewati jalur alternatif yaitu Pemalang, Randu Dungkal. Bisa langsung tembus Purbalingga dan Purwokerto. Jadi tidak harus keluar Pejagan, tapi bablas bisa langsung ke exit tol Gandulan, langsung bisa menikmati suasana alam di Pemalang. Saya pernah
Saya pernah juga sih lewat Belik gitu ya, ke daerah selatan sana dari Suasananya Pemalang. asik saya Asik, suasana asik memang. Ya walaupun ya naik ke puncak gunung lah situ kan, luar biasa lah, asik gitu kan. Ya untuk menghindari kepadatan bisa aja dilakukan berbagai macam Betul, cara. karena di Pejagan ataupun di Dermoleng ini pasti akan terjadi kepadatan karena Pasti. kami harus mengelola arus dari Pejagan itu sendiri dan arus dari Ciledug. Itu titik iya. pertemuan. Ya. Di apa namanya simpang apa di situ Pak? Ya, Ada Simpang 3 Cermai. Simpang 3 Ciremai. Iya. Kemudian satu lagi betul itu, setelah Simpang 3 Cermai sampai dengan Masjid Jami, tolong kami himbau untuk para pengguna jalan jika beli oleh-oleh parkir yang rapi. Jangan sampai menutupi jalan. Ya gitu. Ya. Gitu ya. Kebanyakan memang parkirnya di bahu jalan juga sih Pak ya. Jangan sampai mengganggu perjalanan Pengemudi atau yang di belakangnya kendaraan. Siap. Itu. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Dan? Titik-titik kerawanan gimana? Titik-titik rawan macet yang bukan rawan macet, rawan crowded lah di daerah selatan ataupun termasuk juga di Pasar Linggapura. Itu Pasar Linggapura. Kami himbau untuk masyarakat sekitar juga dalam menyeberang, dalam berputar arah, patuhi di situ nanti akan kita pasang beberapa barikade agar lalu lintas tetap lancar di situ. Siap. Tapi masyarakat bisa juga belanja di situ. Siap. Itu untuk Pasar Linggapura. Termasuk juga arah Bumiayu. Itu Pak, yang di Bumiayu kotanya itu masih macet atau masih padat atau memang jadi karena nanti pasarnya... harus kami akan lewatkan jalan lingkar. Oh iya betul, ada jalan lingkar Bumiayu. Jalan lingkar Bumiayu, kalau memang padat nanti juga akan masuk lewat kota. Semoga aja arah dari Pagucingan ke atas sampai perbatasan Banyumas, alhamdulillah lancar. Semoga lancar ya. Semoga aja lancar. Ada hambatan lah. Dan semoga para pemudiknya patuh juga. Betul, termasuk juga di SPBU Mas. Ya. SPBU. Kalau terjadi antrian di SPBU, tolong antri di SPBU berikutnya atau menepi. Ya, jangan sampai nanti menghambat kendaraan di belakangnya juga. Ini yang sering terjadi. Jadi yang saya amati, yang mau ke rest area, mau ke SPBU, termasuk juga mau masuk tol. Oke. Jadi kalau di rest area silahkan, kalau memang sudah ditutup jangan antri depannya, silahkan menuju berikutnya. SPBU juga gitu, kalau memang terjadi antrian jangan nanti malah ditutup ya, silahkan diperlancar ke yang lain, cari yang lainnya. Sedangkan di exit tol jika memang belum dibuka silahkan lewat Pantura dulu. Nanti setelah contoh sudah dibuka bisa masuk nanti melewati Cirebon. Gitu. Berarti kan proses situasional itu kan perlu kita sterilkan dulu, normalkan dulu, yakin aman baru bisa dilewati. Gitu. Harus dipedomani yang namanya tadi waktu-waktu yang ditentukan. Gitu. Itu yang adalah nanti di Pandu Mudik ada nanti dihadirkan. Sebelum saya selesai nanti dilanjut Pak Reza, saya berpantun dulu lah. Boleh. Pantunnya sekarang apa pas closing nih? Sekarang boleh. Boleh, ya. Pantun cinta. Cinta kepada para pemudik biar selamat. Gitu. Monggo Pak Kasat. Peserta didik latihan ke lapangan. Pakai cakep nggak nih? Ke lapangan memberi ketan. Mari dipersiapkan mudik dengan matang. Agar mudik aman dan berkesan. Yang penting mudiknya aman, nyaman, berkesan. Itu yang terpenting. Pokoknya patuhi aja lah. Kalau patuh nanti insya Allah aman dan nyaman gitu ya. Amin. Pantun yang luar biasa Pak Kasat, bisa nanti di-share ke saya jadikan status di WA. Selanjutnya Mas Reza silakan. Sekalian closing statement saja Mas Radit kalau saya. Jadi singkat saja harapan kami dari pemerintah Kabupaten Brebes kepada warga masyarakat pendengar Singosari FM ini, bahwa nanti manakala pada saat melaksanakan libur Lebaran dalam
melakukan perjalanan baik nanti berwisata ya tentunya akan banyak nanti ya Ya, kegiatan-kegiatan pasti. berwisata Ya, libur agar lebaran. tidak menggunakan kendaraan odong-odong itu yang pertama. Waduh, saya Tolong jangan pakai odong-odong ya rekan-rekan aduh. pendengar karena odong-odong itu adalah kendaraan yang tidak sesuai spek teknis kendaraan. Tentunya akan sangat berbahaya sekali dan kita jangan sampai mendapatkan pelajaran dari kejadian-kejadian yang tentunya tidak kita harapkan seperti kecelakaan lalu lintas yang berpotensi menimbulkan banyak korban jiwa. Mudah-mudahan tidak ada di sini sehingga kami himbau jangan menggunakan odong-odong. Yang kedua, kami himbau juga jangan menggunakan kendaraan angkutan barang untuk diangkut penumpang begitu. Oh, bak terbuka. Bak terbuka atau truk, itu kan banyak fenomena itu pada saat biasanya Lebaran kedua itu mau jalan-jalan ke pantai, mau jalan-jalan ke gunung, ke puncak. Nah, apalagi ini kan ada objek wisata viral nih di selatan, di gunung tuh Pasir Gibuk ya kan? Pasir Gibuk. Nah, itu yang datang kadang pakai truk ya kan, pakai pickup. Waduh, itu pickup. bahaya sekali itu. Kami tidak merekomendasikan hal itu. Sehingga mari kita sama-sama sadar akan pentingnya kita memperhatikan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan menggunakan kendaraan-kendaraan sebagaimana tadi saya sebutkan. Siap. Nah, mudah-mudahan harapan kami seperti itu. Mungkin demikian closing statement saya. Ini berarti nanti kalau angkutan lebaran, libur lebaran itu harus ada operasi untuk kendaraan-kendaraan yang tidak pada fungsinya gitu ya. Takutnya nanti kita sudah berikan himbauan ternyata ada lagi odong-odong lagi gitu. Iya, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tentunya dapat menjadi catatan merah untuk kita semua. Betul. Ya kan? Sebetulnya kita sudah melakukan hal-hal yang terbaik, hal yang optimal, tapi gara-gara ada satu kejadian yang ini dapat menjadi rapot merah bagi kita semua. Oleh karena itu mari kita kami himbau kepada seluruh warga masyarakat pendengar Singosari FM jangan menggunakan odong-odong atau jangan menggunakan pickup dan truk untuk berplesir. Ini seperti itu. Demikian Mas Radit. Jadi pelesiran bisa aman, bisa nyaman ya, tidak ada dan tentunya selamat ya. Selamat yang pasti selamat ya. Jangan sampai hanya untuk menikmati kesenangan sesaat saja nanti Anda bisa bahaya kan karena memakai odong-odong atau yang tidak sesuai gitu ya. Baik, pendengar Singosari FM Brebes, perbincangan kita sebenarnya bisa dikatakan kalau dibilang bisa lama ya bisa gitu ya. Sampai buka puasa juga bisa dan cuman karena ada aktivitas yang lain pasti juga akan ada pengecekan segala macam. Saya percaya dari Disub sama Satlantas ini menuju Lebaran pasti sibuknya luar biasa gitu ya. Jadi kita nanti ngobrol-ngobrolnya nanti lain waktu pasti saya akan mengundang anda semuanya dari Satlantas maupun Disub untuk bisa perkembangannya sejauh mana ketika sudah dilakukan, perkembangan sejauh mana, apakah memang di lapangan menemui kendala ataupun apa, nanti kita coba undang dari Satlantas dan Disub lagi untuk bisa talk show bersama dengan saya. Kalau bisa jangan diundang Mas Radit. Kalau bisa rekan-rekan dari tim radio silahkan liputan live di lapangan. Itu jelas ya kan? Pasti itu. Ketemu Pak Kasat Lantas atau ketemu kami di lapangan itu akan lebih bagus sekali. Kita bisa kalau menjelaskan itu sudah jelas live ya kan. Kalau itu tuh jelas sama Mas Reza. Pasti. Gitu. Anda jangan bosan ketika saya telepon nanti. Pak Saiful di mana? Oh, saya di Simpang Cerme. Tahun kemarin. Saya masih ingat tuh ya. Baik, terima kasih Bapak Kasat Lantas, Bapak AKP Edi Sukamto yang sudah hadir dengan pantunnya. Ini nanti pantunnya saya minta. Oh iya, ya tinggal ini tadi juga saya konsep di sini saja ini. Oh gitu ya. Iya ini saya minta pantunnya. Mas Reza terima kasih sudah hadir, juga untuk Mas Saiful yang sudah hadir juga di sini bersama dengan jajaran yang sudah hadir. Tadi ada Mas Fakih sama Mas Nova ya tadi ya. Hadir di sini juga sudah memberikan informasi. Terima kasih pendengar. Jangan lupa tetap patuhi peraturan yang sudah diterapkan. Jangan lupa memedomani yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kasat Lantas maupun Pak Kabid Lantas Disub Brebes, dan semoga informasinya bermanfaat. Mari kita berikan kesempatan untuk para pemudik yang akan melewati Kabupaten Brebes supaya bisa lancar, selamat sampai dengan tujuan, yang pasti tetap mengindahkan peraturan-peraturan yang ada. Demikian saya Radit, mohon pamit undur juga. Terima kasih dan kita kembali ke studio. Oke, terima kasih rekan Radit.
Dan pendengar Hingosari, demikian Talkshow spesial edisi 8 April 2023. Dan kita berlanjut lagi di program acara berikutnya, yaitu